Pernah nggak sih kamu merasa berjalan begitu jauh, tapi tidak benar-benar tahu sedang menuju kemana? Bangun pagi, menjalani hari, tersenyum saat diperlukan, mengangguk ketika diminta setuju. Tapi ketika malam datang dan semuanya mulai sunyi, ada satu pertanyaan yang muncul perlahan. Aku ini sebenarnya siapa? Sejak kecil kita sering diajarkan untuk menjadi baik. Nilai cukup, tidak merepotkan, mengikuti aturan. Setiap ditanya cita-cita, jawabannya berubah-ubah. Bukan karena banyak mimpi, tapi karena ingin menyenangkan semua orang. Tanpa sadar, kita tumbuh sebagai versi yang diharapkan, bukan sebagai diri yang sebenarnya. Lalu kita tumbuh dewasa, dan dunia terasa seperti berlombaan. Semua orang terlihat tahu arah hidupnya. Ada yang membangun usaha, ada yang mengejar mimpi, ada yang tampak begitu yakin. Sementara kita masih mencari, bahkan belum tahu apa yang dicari. Dan rasa lelah itu mulai muncul. Lelah yang tidak terlihat, tapi terasa dalam. Bukan lelah fisik, tapi lelah menjadi orang yang bukan diri sendiri. Untuk pertama kalinya, kita berhenti mencari jawaban dari luar dan mulai bertanya ke dalam. Apa yang sebenarnya aku mau? Pertanyaan sederhana, tapi terasa berat, karena kita sudah lama tidak mendengarkan diri sendiri. Maka kita mulai belajar diam, mengurangi kebisingan, mengurangi perbandingan, mengurangi standar orang lain. Dan dalam keheningan itu, perlahan kita mulai mendengar sesuatu. Suara hati yang selama ini tertutup. Ternyata, ada hal-hal kecil yang membuat hati terasa hidup. Mungkin menulis, mungkin menggambar, mungkin membantu orang lain. Hal-hal sederhana yang dulu kita anggap tidak penting. Tapi justru di sanalah kita merasa menjadi diri sendiri. Namun menemukan arah kecil bukan berarti perjalanan jadi mudah. Ketakutan datang. Bagaimana kalau salah? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau mengecewakan orang lain? Dan di titik ini, banyak orang memilih kembali ke zona aman. Tapi kali ini, kita mencoba berbeda. Kita ambil satu keputusan kecil. Bukan yang paling aman, bukan yang paling populer, tapi yang terasa jujur. Dan mungkin tidak banyak yang peduli. Mungkin tidak langsung berhasil, tapi hati terasa lebih utuh. Bagian tersulit dari menemukan jati diri adalah melepaskan versi lama. Versi yang selalu ingin disukai, versi yang takut berbeda, versi yang hidup dari validasi. Dan ketika kita mulai berkata tidak, dunia memang tidak selalu setuju. Tapi untuk pertama kalinya, kita setuju dengan diri sendiri. Waktu berlalu, kita belum sempurna, masih ragu, masih belajar. Tapi sekarang kita tahu, jati diri bukan tentang menemukan jawaban besar. Ia tentang proses kecil yang konsisten, tentang mengenal apa yang membuat kita hidup. Kalau hari ini kamu masih mencari, itu tidak apa-apa. Tidak tahu arah bukan berarti kamu gagal. Bingung bukan berarti kamu lemah. Kadang fase paling sunyi dalam hidup adalah fase di mana kita sedang membangun diri. Tidak semua orang menemukan jalannya di usia yang sama. Tidak semua mimpi datang dengan jelas. Yang penting, kamu tidak berhenti bertanya pada diri sendiri. Apa yang membuatmu merasa hidup? Apa yang membuatmu bangga tanpa perlu tepuk tangan? Pada akhirnya, perjalanan terjauh yang akan kita tempuh bukanlah ke kota lain, bukan ke negeri seberang, melainkan perjalanan untuk pulang ke diri sendiri. Menjadi versi yang jujur, yang sadar, yang terus bertumbuh. Dan mungkin, itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih telah menonton. Itu tadi sedikit cerita dari perjalanan hari ini. Ingat, gelar cuma di kertas, tapi hidup harus terus diperjuangkan di lapangan. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di episode Sarjana Cari Hidup berikutnya. Cabut dulu.